Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia, kasih Tuhan melimpah atas hidup kita, atas keluarga, daerah, dan bangsa kita. Renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Roma, pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Dan yang menjadi landasan bagi kita dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini cukup keras. Paulus tahu kasih karunia sebagai kemerdekaan yang diberikan sebagai anugerah dari Allah. Jadi, tema renungan kita saat ini adalah kemerdekaan orang percaya karena kasih karunia. Paulus seorang pelayan Tuhan yang tergerak hatinya untuk melayani orang di luar Yahudi. Hal ini bisa kita lihat dalam bacaan Roma 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Hal ini ia lakukan supaya kasih karunia Allah tidak hanya dinyatakan kepada orang Israel, melainkan orang di luar Yahudi juga. Dan hal ini Paulus dengan tegas mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma untuk tetap hidup dalam anugerah tersebut. Mengapa? Karena tujuan bangsa-bangsa lain mendapat kemurahan dari Allah untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa lain, sehingga mereka juga berbalik kepada Allah. Hal ini juga ditegaskan oleh Paulus dengan mengingatkan kepada orang-orang di Roma untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atas kasih karunia yang mereka dapatkan. Antara lain, yang pertama, dengan tidak bermegah di ayat yang ke-18. Status kita diumpamakan sebagai cabang lain yang dicangkokkan. Artinya kita adalah orang asing yang mendapatkan kemurahan Allah. Sehingga atas kemurahan itu kita tidak harus sombong, karena cabang asli orang Israel saja bisa dipatahkan oleh Allah. Apalagi kita orang-orang yang mendapatkan kemurahan. Rasa takut kepada Allah yang Ia harapkan untuk kita lakukan. Yang kedua, tetap dalam kemurahannya, ayat yang ke-22. Bangsa Israel yang menolak Allah menjadi cerminan bagi bangsa lain untuk tetap dalam kemurahan Allah. Karena apa yang dilakukan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, sebagai umat kesayangannya, mengeraskan hatinya terhadap Tuhan, dan mereka dibuang. Apalagi kita orang-orang yang mendapatkan kasih karunia-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Allah dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita, baiklah kita tidak bermegah dalam kasih karunia tersebut, dan baiklah kita tetap tinggal dalam kemurahan-Nya. Karena apa yang kita dapatkan bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini sangat menjelaskan kepada kita apa yang kita peroleh hanya karena kasih karunia, bukan usaha atau kita yang mengerjakannya. Biarlah di hari kemerdekaan ini kita mengingat kemerdekaan yang kita peroleh karena pemberian dari Allah, sehingga kita juga perlu membagikannya kepada saudara-saudari yang lain yang belum dimerdekakan di dalam Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Selamat beraktivitas, salam merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.